sini kami belajar, berbagi, dan menemukan arti kebersamaan. Kami datang dengan semangat dan disambut hangat oleh warga, seolah kami menjadi bagian dari keluarga besar Desa Badean. Dari diskusi hingga observasi di tiap dusun, kami melihat banyak potensi yang begitu besar, terutama di wisata Puncak Badean yang menyimpan harapan untuk berkembang. Kegiatan kami berjalan beriringan dengan masyarakat. Kami mengadakan sosialisasi administrasi kependudukan, gotong royong memperbaiki jalan, menyalurkan bantuan pangan, hingga belajar langsung dari UMKM. Di bidang wisata, kami membersihkan kawasan Puncak Badean untuk membuat tempat sampah bambu, hingga memasang pelang penunjuk arah. Dan tak kalah berkesan, kami pun ikut membantu posyandu dan mendampingi anak-anak belajar. Kebersamaan ini terasa semakin kuat saat kami merayakan kemerdekaan dengan lomba Agustusan, di mana ada tawa, semangat, dan juga persaudaraan yang menyatu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Perkenalkan, nama saya Rafli Haris Ramadhani. Bisa dipanggil Haris, saya dari ITS Mandala, prodi saya manajemen. Di sini saya sebagai koordinator desa. Hai, aku sebagai sekretaris KKN Kolaboratif 151. Kenalin, aku Yuniar Kurniawati dari Universitas Jember. Hai, saya Mila Fitria Rahayu, akrab disapa Mila. Saya dari Divisi Bendahara, saya dari Universitas Islam Jember. Kami dari Divisi Acara dengan saya, Anabila Humairo dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Salsa Nikita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya Aida Aulia Khairunnisa dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Kami dari Divisi Humas dan perkenalkan, nama saya Rasatul Munawwaroh dari Institut Teknologi dan Sains Mandala, prodi manajemen, dan teman saya. Nama saya Melani Suci Salima, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Fakultas Dakwah di Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzakisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiatul Haryadi dari Divisi Perkap dari Universitas Islam Jember Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Balia Ibnu Hadi dari Divisi Perkap dari UNED. Kami dari Divisi PDT. Dengan saya sendiri Fazil Akbar Santoso dari prodi manajemen ITSM Mandala. Saya Nita Laili dari Universitas Sumber, program studi televisi dan film. Kendala saya sebagai menjadi kordes itu tanggung jawab saja yang besar, dan mengurus kegiatan yang lain-lain juga, dan mengatur jadwal. Kendalanya itu ya kalau ada sudah jam ketentuannya itu tidak bisa dirubah, tapi masih ada kegiatan anak-anak yang lelep, yang mepet-mepet jamnya itu sih. Ya contohnya itu waktu kegiatan apa ya, lupa. Mungkin di luar kegiatan kita ya, tapi hanya membantu saja waktu sholawatan. Kita masih menunggu teman yang masih make up gitu lah. Kendalanya yaitu kurangnya koordinasi antar anggota. Terus pas rapat ini pembahasan yang nggak runtut sehingga merusak notulensiku. Contohnya tuh waktu rapat pembahasan kordes yang nggak tersusun rapi. Jadi kayak pembahasannya tuh loncat kemana-mana dari A, B, C, terus balik lagi ke A, lagi ke C, ke B. Jadi tuh awur-awuran. Kesel banget dong. Masa kawan sih? Iya ada. Kendala dari aku sendiri itu kebanyakan soal ide, karena kadang kan kita itu buntu ya. Apalagi kalau sudah crowded dan yang lain-lain itu biasanya kendalanya ada di tidak bervariasinya ide. Waktu acara puncak lomba Agustusan sekarang, kita itu belum nemu plan B-nya, iya kan? Kita masih belum nemu plan B-nya. Tapi pasti nemu.
Hampir tidak ada sih. Soalnya ya berjalan secara semestinya lah, aman. Kalau aku mungkin hampir sama kayak Ana, karena kan kita kadang bingung ya buat menyamakan ide-ide dari kepala yang berbeda. Jadi ya itu sih kendalanya. Tapi selama ini, sejauh ini sudah teratasi semuanya. Untuk kendala dari saya sendiri yaitu humas, kurang komunikasi dengan teman saya. Dan waktu acara Posyandu kemarin juga itu termasuk kendala saya, karena kita kurang menghubungi dari rekan Posyandu, bagian Posyandu. Untuk teman saya, Kendalanya yaitu di bahasa. Kadang kalau kita menghubungi salah satu tokoh masyarakat itu bingung mau bahasa gimana. Kadang udah bilang bahasa halus, ternyata tidak bisa bahasa halus gitu. Kadang-kala itu sih untuk permintaan pembuatan sesuatu atau enggak pengadaan sesuatu itu seringkali mendadak. Contohnya kemarin yang paling dekat kemarin ini sih waktu ternyata tiba-tiba ada yang butuh sekop bilang di grup, tapi sebelumnya nggak ada konfirmasi masuk ke saya. Jadi untuk perkap sendiri nggak bisa menyediakan seperti itu. Pas acara sosialisasi pertama sih ternyata malamnya itu saya masih ingatnya itu nggak butuh proyektor. Ternyata pas paginya sudah ada PPT dan perkap terpaksa memutar otak untuk mendapatkan proyektor. Untuk kendalanya sendiri itu yaitu mencari barang yang mendadak dan susah ditemukan. Kayak kemarin itu senam sama ngadakan sosialisasi si tomat itu, yang susahnya tuh mencari tanah dan pupuk kandang itu sendiri. Kendala selama KKN, ini first time saya menjadi divisi PDD. Jadi saya agak bingung awal-awal cara PDD bekerja seperti gimana. Contohnya pas awal-awal seharusnya PDD itu merekam dari awal penerjunan, mendokumentasikan dari awal penerjunan sampai datang di posko, tetapi karena saya tidak tahu, jadi dokumentasi selama day pertama itu kurang. Dalam sehari-hari saya mengedit video untuk rekam mingguan. Kendalanya kita harus menunggu logbook agar video sesuai dengan kegiatan dari hari pertama sampai hari ke-7. Kendalanya di desain sih, soalnya biasanya selama menjadi PDD itu di apa ya, di bagian itu loh, dokumentasi. Jadi agak susah kalau mau ngedesain, ya harus lihat tutor dulu. Apalagi buat logo itu, wah first time banget sih. Terus Pak sehari-hari mungkin kendalanya di ide sih. Jadi harus apa ya, nyari ide tuh kan nggak gampang. Harus apa ya, nemu idenya tuh malam hari, jadi harus begadang. Jadi karena kita cuma berdua, terus tugasnya itu bulannya wow, kayak setiap minggu harus buat rekap mingguan di YouTube, terus juga hari-hari buat rekap harian IG. Jadi agak sedikit keteteran ya, tapi tetap aja alhamdulillah bisa jalin meskipun kadang telat-telat dikit gitu ya. Terima kasih buat Fadil, partner saya ya, yang sudah membantu selama ini. Terus mau belajar bareng. Om Adil. Bu, Ya udah sih, itu aja. sama ya guys ya. Yang saya suka menjadi sebagai ketua yaitu hanya memerintah, tidak ikut andil dalam kegiatan setiap divisi itu aja. senengnya yaitu seneng aja.
emang suka aja jadi sekre, kayak ngurus laporan dan lain-lain aja itu sih. Banyak uang, tapi punya orang. Kalau yang saya senangin soal menjadi divisi acara itu kita bisa ngeluarin idenya itu dengan liar gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh bisa ngomong semua yang ada di pikirannya kita. Masalah nanti itu direalisasiin atau enggak itu urusan nanti, karena kayak kata Aida, kita juga di sini kan nyatuin dari kepala yang berbeda-beda ya. Jadi itu sih tantangan sekaligus keseruannya. Yang tak senengi hampir sama sih dari kita, dari nyatuin ide. Ya walaupun ya banyak ide yang ngumpul, tapi banyak orang-orang yang ya begitulah ya. Aku senangnya jadi divisi acara karena dari kita bertiga itu kebanyakan punya pemikiran yang sama. Jadi buat nyatuin ide terus yain acara terus segala macam pun kita suka sepemikiran gitu. Untuk saya sendiri senang menjadi humas yaitu karena saya bisa mengenal sama masyarakat di sini dan bisa lebih mendekat sama masyarakat. Kalau saya suka aja sama humas karena humas itu kan hubungan masyarakat, jadi kita selalu berinteraksi dengan masyarakat, karena kan KKN bukan hanya mengerjakan proker tapi mengabdi juga kepada masyarakat. Senangnya yaitu menambah pengalaman sih dalam hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk senangnya menjadi PDD, kebetulan saya suka game dan suka bermain dengan laptop dan komputer, jadi saya suka dengan mengedit video, itu kesukaan saya. Mungkin senangnya bisa ngambil momen-momen yang ya kebetulan saya suka di fotografi, jadi suka ngambil momen-momen yang mungkin orang-orang itu nggak sadar di acara tersebut ada momen kayak gimana gitu, jadi bisa ngambil momen-momen yang orang lain tuh nggak sadar gitu. Itu sih. Senangnya pas KKN banyak hal baru yang dicoba. Terus banyak teman-teman baru, ngelakuin semua kegiatan baru bareng-bareng, masak, bersih-bersih, berkegiatan prokeran bareng-bareng. Meskipun ada keselnya ya kegiatan bareng-bareng itu. Senangnya tuh banyak temen ngobrol, terus bisa satu kamar sama Hyun. Senangnya KKN ini temennya baik-baik, terus suportif sih. Maksudnya meskipun banyak ngeluhnya ya kita semua, tapi itu tetap terlaksana gitu loh. Dan nggak sedrama kelompok-kelompok KKN teman-temanku yang lain sih. Senengku ya pastinya dapat teman baru lagi, terus teman-teman juga baik-baik semua, terus nggak jaim juga, nggak seaneh teman-teman dari kelompok KKN yang lain lah ya intinya. Terus kalau senangnya KKN ini ya itu tadi bisa kayak teman-teman yang lain. Aku baru dapat teman dari univ yang beda-beda kayak dari UIJ, Mandala, terus juga Unikams, Alkodiri itu ya dari KKN ini. Jadi senangnya itu punya relasi yang baru. Saya sama KKN senangnya itu bisa mengenal sama yang lain juga dan bisa kumpul sama teman-teman juga karena selama saya hidup di rumah itu saya tinggal sendiri dan huru haranya itu menyenangkan. Senangnya saya bisa berteman dengan berbeda-beda universitas, juga bisa mengenal apa itu desa, mengenal lebih luas apa itu desa gitu. Kalau selama KKN sih bisa full liburan seminggu sebulan sih, dari
daripada yang biasanya kegiatan sehari-hari lebih padat. Senangnya KKN sendiri ya menambah relasi dan teman-teman yang banyak. Ya, terima kasih buat semuanya yang support PDD selama ini. Sangat terbantu dengan kalian semuanya. Wes.